Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik, sehat, dan selalu diberikan kelancaran-kelancaran, rezeki juga lancar, pekerjaan lancar, dan semua aktivitas lancar ya. Oke, kembali lagi Damar Aji bakal temenin kamu di video kali ini. Dan seperti biasa saya bakal membacakan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ketujuh, yaitu untuk Libra bulan September tahun 2020. Dan masa berlaku untuk pembacaan ini adalah sekitar 3 bulan sampai 5 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang September, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti sampai Februari masih berlaku. Jadi energinya saya setting seperti itu. Semoga kamu bisa lebih panjang menerima dan bisa membaca kapanpun sampai bulan Februari nanti. Oke? Dan teman-teman, seperti biasa juga saya bakal mengajak kamu untuk melihat peruntungan kamu di bulan September dan seterusnya sampai bulan Februari seperti apa. Yang jelas untuk Libra, silahkan merapat, silahkan menyimak apa yang perlu kamu dengarkan, karena di sini banyak hal yang akan saya sampaikan berdasarkan energi yang saya tangkap dari Libra itu apa saja, gitu kan? Sehingga nanti paling tidak ada antisipasi, aduh susah ngomong kelibet nih, maaf belum makan soalnya. Jadi ada antisipasi yang harus kamu lakukan, ya. Jadi ada hal-hal yang paling tidak harus kamu setting sebelumnya, gitu kan? Karena bagaimanapun setiap orang kepengen segala sesuatunya lancar, kehidupannya baik, gitu kan? Dan yang jelas di sini harus memahami tatanan hukum alam semesta, tatanan hukum pikiran, dan juga hukum-hukum Tuhan juga ya. Karena dengan adanya memahami, mempelajari hukum-hukum Tuhan, alam semesta, hukum-hukum tatanan dalam pikiran bawah sadar, paling tidak itu bisa membuat kita semakin paham terhadap apa ya, bisa jadi ngerti hukum karma, gitu kan, hukum tabur tuai, hukum tarik menarik, dan sebagainya. Jadi paling tidak harapannya semakin ke depan kehidupan kita semakin baik. Oke, saya akan menarik energi dari Libra ya. Libra, kartunya akan saya ambil 5 kartu nanti. Libra bulan September 2020. Set. Oke, buat Libra siap-siap karena nanti saya bakal memberikan bacaan-bacaan buat kamu, di mana ada 5 kartu yang akan mewakili seluruh aspek kehidupan kamu, dan ini bersifat general reading ya buat teman-teman. Artinya tidak semua resonate, tidak 100% resonate. Pasti adalah miss-missnya sedikit ya. Oke, sekarang siap-siap kita bakal bacakan buat Libra untuk September tahun 2020. Oke, Libra, saya menangkap ada energi kesedihan ya. Ada energi kesedihan di kartu pertama. Bahkan saya menangkap ada energi kehilangan di kartu pertama ini. Itu artinya bahwa saya menangkap bahwa dalam kehidupan Libra, baik nanti di September atau bulan September ini, ke depan sampai Februari, atau bahkan energinya sudah ketangkap atau sudah terjadi sebelum September pun bisa seperti itu. Bahwa di sini saya merasakan bahwa ada kehilangan, ada kesedihan, ada kepergian, ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya ini hubungannya adalah dengan asmara, bisa jadi kamu di antara kamu salah satu di antara kamu dengan pasangan kamu ada yang saling pergi atau meninggalkan. Apakah kamu yang pergi atau apakah kamu yang meninggalkan? Ataukah dia yang pergi ataukah dia yang meninggalkan? Ya, jadi bisa vice versa energinya, bisa saling terbalik. Tapi yang jelas saya merasakan bahwa ada energi kehilangan. Bahwa kamu saat ini sangat merasa kehilangan seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang kamu cintai selama ini.
dan bisa jadi itu akibat dari sebuah pengkhianatan yang dia lakukan, gitu loh. Dan di sini saya merasakan bahwa ini bisa jadi sekali lagi energinya kebalik ya, bisa jadi kamu yang mengalami atau kamu yang jadi kamu yang mengalami atau dia yang mengalami, tapi saya lebih ke kamu sih ya yang mengalami karena kamu yang punya Virgo. Kamu yang punya Libra ya. Jadi karena ini energi untuk Libra. Oke, jadi energinya untuk Libra. Jadi saya merasakan bahwa yang sedih ya Libra, kehilangan Libra, terus kamu ngerasa bahwa ada kepergian gitu ya. Itu yang kamu rasakan. Dan kalau misalnya ini belum terjadi, itu artinya bahwa tanda-tanda mengarah ke sini biasanya sudah ada. Biasanya sudah terjadi juga. Oke, itu kartu pertama. Jadi saya merasakan hal itu. Dan kalau misalnya pun belum terjadi, berarti artinya kamu harus waspada dan kamu harus hati-hati. So berarti kamu harus melakukan berbagai macam antisipasi agar hal itu tidak terjadi, gitu ya. Karena mungkin ada pertanyaan, emang bisa Mas Damar? Bisa ya, bisa. Jadi ibarat kata begini, kita jalan ya, di depan sana sudah ada lubang yang berbahaya nih di jalan gitu kan. Nah sebelum sampai ke sana kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, dan Tuhan memberitahu itu dengan cara-cara yang macam-macam yang kita tidak tahu, yang tidak terduga gitu kan. Nah bisa jadi melalui psikologi tarot ini, melalui channel Damar Aji ini bisa merupakan sebagai tanda atau pesan-pesan Tuhan yang memang tersampaikan oleh kamu lewat saya. Bisa jadi seperti itu. Nah saya juga perlu menegaskan bahwa ilmu tarot itu sangat kental sekali juga dengan ilmu psikologi, makanya saya sebut dengan psikologi tarot gitu kan. Terus kental sekali juga dengan energi gitu kan, makanya berhubungan erat juga dengan intuisi, dengan kebatinan, dengan kekuatan pikiran juga. Dan yang ketiga berhubungan erat juga dengan psikologi ya, psikologi dan pola pikir tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka kalau tadi kembali ke pertanyaan, emang bisa Mas Damar? Bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya itu belum terjadi, bisa dihindari atau bisa dirubah, dan tentu atas izin yang maha kuasa, atas izin Tuhan, tentunya seperti itu. Oke, itu kartu pertama ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa memberikan semacam referensi maupun antisipasi dan kewaspadaan buat Libra ya, buat Libra. Kartu kedua, di sini saya melihat bahwa ada The Moon. The Moon kecenderungannya adalah seseorang atau siapapun itu, termasuk Libra di sini, berarti banyak menggunakan perasaan, ya, banyak menggunakan perasaan. Beda dengan The Sun. Oh ini ada The Sun juga ya. Jadi The Moon ada The Sun. Jadi The Moon adalah kebalikannya The Sun adalah kebalikannya The Moon. Kalau The Moon cenderung menggunakan perasaan, bawah sadar, gitu kan, intuisi dan sebagainya. Atau emosional, dan The Sun adalah kebalikannya. Nanti saya jelasin The Sun. Nah, The Moon di sini berarti menandakan adanya suatu bahaya yang tidak terduga, gitu loh. Jadi misalnya apapun yang sedang kamu lakukan, sebenarnya di balik semua itu ada sesuatu yang membahayakan kamu, gitu loh. Gitu ya. Jadi bukan saya nakut-nakutin, tapi saya justru memberikan warning ya buat kamu Libra, karena The Moon ini cenderung biasanya menggunakan emosional, perasaan ya, jadi menggunakan hati. Sebagai contoh misalnya begini, kamu tadi kan sedang dalam keadaan sedih. Nah, kesedihan, kekecewaan, kehilangan, itu kan semuanya masuk ke dalam wilayah bawah sadar, ya. Sehingga wilayah bawah sadar itu salah satunya adalah pikiran bawah sadar, dan yang kedua adalah hati, perasaan, ya, atau emosional, atau emosi-emosi yang muncul. Nah, di sini itu yang kamu rasakan. Jadi ini berhubungan sekali dengan kartu pertama. Dan yang kedua adalah itu tadi, adanya bahaya yang sedang sebut saja kayak mengintai kamu gitu kan. Setiap orang sih memang ya dalam setiap hari ada bahaya yang kadang tidak terduga. Tetapi bahaya itu sendiri kan bisa dieliminir, bisa diminimalisir, bisa diperkecil, bahkan sampai dihilangkan ya. Jadi ini sebagai warning aja buat kamu Libra ya. Jadi saya sampaikan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat warning gitu loh. Agar kamu lebih berhati-hati. Terutama apabila misalnya begini, yang kamu lakukan adalah
hal-hal yang sifatnya melanggar hukum-hukum atau tatanan kehidupan. Itu mesti hati-hati, ya. Misalnya kamu melakukan sesuatu kok yang tidak semestinya gitu kan. Maaf, misalnya saya sebut kamu melakukan sesuatu, misalnya kamu selingkuh gitu kan. Atau kamu melakukan sesuatu mencuri misalnya, dalam bentuk apapun, ya dalam bentuk apapun. Mencuri itu kan bisa mencuri hati, dan mencuri hati orang, dan mencuri hati orang yang sudah punya pemilik atau sudah ada yang memilikinya, itu kan juga mencuri uang, mencuri benda, mencuri apapun dalam bentuk apapun, ya. Jadi saya sebut mencuri apapun dalam bentuk apapun tidak akan ada berkah, dan itu membuat kebahagiaan kamu, kedamaian kamu akan hilang pada waktu tertentu. Mungkin saat ini kamu belum menyadari hal itu, ya. Oke. Sorry teman-teman kalau kedengaran ada suara halo-halo, jual bakpao segala macam. Karena ini waktunya memang siang hari. Jadi demun seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ada bahaya, jadi bahayanya kurang lebih seperti itu. So sekali lagi saran saya adalah amati dan perhatikan apabila ada hal-hal yang kamu lakukan tapi menyimpang dari aturan dan tatanan kehidupan, menyimpang dari melanggar hukum-hukum kehidupan, hukum Tuhan, hukum alam semesta, hukum-hukum pikiran, hukum dalam diri manusia. So maka harus hati-hati ya. So hati-hati sekali. So harus kamu perhatikan gitu ya. Bahkan tidak hanya diperhatikan dan tidak sekedar hati-hati, tapi kamu harus mulai kembali ke jalan yang benar, mulai kembalilah kepada tatanan jalan yang benar. Karena cepat atau lambat ketika kita berada di jalan yang salah, efek dan akibatnya itu akan segera datang gitu loh. Jadi ini berhubungan juga dengan hukum karma. Ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kamu tadi merasa ada pencurian atau kamu melakukan pencurian, maka kamu akan merasakan hal yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita menginjak kartu ketiga. Kartu ketiga ada Four of Cups ya. Four of Cups di sini. Jadi sebelum saya teruskan ke kartu ketiga. Ini yang saya sampaikan di kartu pertama dan kedua, ini tidak hanya sekedar masalah percintaan, tidak sekedar di masalah asmara ya. Bisa jadi ini masuk ke wilayah kehidupan kamu yang lain seperti pekerjaan, karir, atau bisnis kamu gitu loh. Jadi misalnya bahaya ini tidak hanya sekedar pada masalah asmara kamu, tapi bisa jadi di masalah pekerjaan kamu juga. Right? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kartu ketiga. Di kartu ketiga di sini saya merasakan dan melihat bahwa di sini akan datang sebuah tawaran buat kamu. Tawaran itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi bisnis tertentu atau proyek tertentu dari orang lain, dari rekan atau dari siapapun yang datang ke kamu untuk memberikan penawaran. Tapi yang terjadi di sini adalah saya merasakan bahwa kamu tuh sedang merasakan suatu kebosanan, ya, tidak bergairah, perasaan tidak senang, bosan, jenuh dan sebagainya. Maka penawaran yang hadir dalam kehidupan kamu ini tidak segera kamu tangkap. Nah, tawaran ini sebenarnya adalah sebuah peluang. Jadi saran saya begini. Nah, kalau misalnya gini, kan ini peluang nih. Kalau kamu tidak cepat menangkap, maka peluang ini akan hilang. Ya. Kalau kamu masih bermalas-malasan, masih merasa tidak senang, masih moodnya masih jelek, bad mood banget dan sebagainya, maka tawaran ini akan hilang. Kalau kamu tidak segera ambil, ya. Jadi saran saya adalah segeralah ambil, lupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemalasan, kebosanan, merasa tidak semangat dan sebagainya. Ya, dan itu tertuang pada kartu keempat, The Sun, ya. The Sun ini menyarankan kalau kamu pengen berubah, kamu harus siap menangkap peluang ini, gitu loh. Jadi artinya kalau kamu pengen merubah keadaan, pengen merubah keuangan kamu, ekonomi kamu, finansial kamu menjadi lebih baik, kamu harus merubah semua keadaan. Dan ini tertuang di, sekali lagi, kartu The Sun. Sekali lagi di kartu The Sun ini, pesannya adalah apa? Kamu harus bergairah, kamu harus semangat gitu loh. Kalau kamu tidak ada lagi rasa semangat, tidak ada optimis, tidak ada kegembiraan, ya mana orang mau datang ke kamu gitu kan? Rezeki gimana rezeki mau datang ke kamu gitu kan? Jadi ingat ya bahwa
Rezeki datang, pekerjaan datang, cinta datang, itu karena apa? Karena tarikan kita, gitu loh. Ingat ya, Law of Attraction, LOA, hukum ketertarikan, hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat. Medan energi kamu harus bagus kalau kepengen menarik sesuatu yang bagus. Jadi ketika medan energi yang bagus, maka akan menarik entitas yang sama atau energi yang sama. Yang ketarik adalah yang bagus-bagus. Tapi kalau energi kamu jelek, ya seperti di kartu ini tadi, kamu merasa murung, ngerasa bosen, gak bergairah, ngerasa perasaannya tidak senang, ada ketidakpuasan, ada benci, dendam, dan sebagainya, ya yang ketarik juga hal-hal seperti itu. Maka itu akan menjadi sebuah akumulasi yang seolah-olah menjadi bola salju yang semakin bergulir, semakin besar, kamu bebannya semakin lama semakin berat. Maka dari itu banyak orang yang datang ke saya untuk releasing, untuk melepaskan beban-beban emosi negatifnya, karena di situ sudah ada banyak tumpukan energi. Lalu datang ke saya untuk minta apa? Diterapi, gitu loh. Jarak jauh bisa. Karena saya biasa melakukan secara jarak jauh, telepati, melalui WA online gitu kan, atau melalui telepon, kita biasa melakukan hal itu. Jadi kalau ditanya bisa, insya Allah bisa. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya kita lakukan. Jadi intinya adalah kembali lagi ke The Sun, bahwa The Sun ini kamu harus optimis, gairah, semangat, ya, gembira. Caranya bagaimana? Banyak cara, gitu kan? Kalau kamu belum bisa melalui diri kamu sendiri, berarti kamu harus butuh orang lain, butuh coaching, butuh trainer, butuh terapis dan sebagainya. Oke, saya siap membantu untuk hal itu. Tapi kalau bisa sendiri, itu bagus, lakukan perubahan-perubahan, karena semua perubahan tergantung dari diri masing-masing. Karena semua perubahan adalah keputusan kamu sendiri. Jadi orang lain, terapis atau siapapun, termasuk saya, sifatnya men-trigger aja gitu kan, memberikan pancingan-pancingan atau mengarahkan, memotivasi dan sebagainya. Oke, jadi kartu The Sun kurang lebih seperti itu. Intinya memberikan pesan bahwa untuk merubah keadaan, karena sekarang ini saya merasakan bahwa kamu tuh banyak murungnya, banyak tidak bergairah, tidak semangat dan sebagainya, sehingga kamu merasa bahwa aduh, kehidupan ini sepertinya tidak adil, Tuhan tidak adil dan sebagainya. Akhirnya menyalahkan Tuhan, akhirnya menyalahkan kehidupan. Nah ini yang sebenarnya kurang tepat gitu kan. Karena bagaimanapun semua itu perubahan yang terjadi adalah tergantung dari diri kita sendiri, right? Gitu ya teman-teman ya. Jadi khususnya untuk Libra, mudah-mudahan ini bisa kamu pahami. Tapi yang bukan Libra pun, tapi ternyata juga permasalahan yang sama atau keadaan pikiran dan hatinya sedang sama, ya bersyukurlah ya, karena kamu mendapatkan pencerahan yang ternyata sama juga ya, dan bisa bermanfaat buat kamu. Sekarang kita masuk ke kartu ke-5, Page of Swords. Di sini pembantu pedang, pembantu yang sedang pegang pedang. Dalam hal ini kamu memiliki kecakapan dalam komunikasi, kecakapan dalam bicara, ya, kemampuan berbicara yang baik, itu Libra, ya. Jadi kamu manfaatkan situasi itu, terus jadikan itu sebagai sebuah skill dan alat untuk kamu mengembangkan diri. Di kartu kelima, saya menangkap bahwa ada energi gosip yang tersebar. Jadi ada orang-orang yang memang sebagian ya, nggak banyak sih, dan itu kelompok-kelompok pembenci. Ada orang-orang yang sengaja menyebarkan gosip atau fitnah atau isu tentang kamu yang tujuannya adalah menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus hati-hati, oke? Dan hati-hatinya tidak sekedar hati-hati, tapi juga jangan sampai termakan gosip mereka. Jadi jangan sampai kepancing marah, jangan sampai kepancing emosi, karena kalau orang memfitnah kita, kemudian kita terpancing emosinya, kita marah-marah, kita membabi buta, maka dia akan ketawa-ketawa, gitu loh. Ya, dia akan senang gitu kan. Karena ada orang yang begini teman-teman. Dia senang melihat orang sedih. Jadi SMS, senang melihat orang lain sedih. Gitu kan?
Dan ada orang juga biasanya dia sedih kalau melihat orang lain senang. Jadi nggak mau kalau melihat orang lain senang, ngelihat kamu senang nggak mau, nggak suka. Ada orang-orang kelompok seperti itu, betul kan? Pasti kamu pernah ngalamin juga. Abaikan, biarkan. Kamu tetap fokus pada diri sendiri, tetap fokus pada pekerjaan kamu, upaya-upaya kamu dan sebagainya, gitu loh. Jadi cara terbaik untuk mensikapi orang yang memfitnah, ya, salah satu cara, tapi ini juga cara yang terbaik adalah dengan diam. Diamnya tidak sekedar diam, tapi diam sambil membuktikan bahwa kamu adalah tidak seperti atau tidak seburuk yang mereka katakan, gitu. Baik, di kartu kelima, gosip-gosip yang muncul, abaikan saja. Ini ada unsur elemen udara untuk kartu kelima. Ada hembusan, tiupan angin, kabar-kabar burung, kabar jelek dan sebagainya, termasuk gosip tadi. Kemudian, tapi di sisi lain, Libra, kamu ini punya gagasan yang bagus, punya ide-ide yang cemerlang. Coba deh, kamu gali ide-ide kamu, gagasan-gagasan kamu, sampaikan, sharekan ke teman yang mungkin bisa diajak ngobrol, lalu kembangkan ide itu, realisasikan menjadi sebuah bisa karya, bisnis, usaha, atau apapun. Oke? Jadi kurang lebih itu. Terus, buat Libra, saya merasakan bahwa kamu dalam waktu dekat atau saat-saat ini sedang akan membuat sebuah keputusan yang besar. Hati-hati, keputusan itu harus benar-benar tepat dan bijaksana, ya. Maka saran saya, jangan membuat keputusan dalam keadaan emosi. Jangan membuat keputusan dalam keadaan marah, sedih, kecewa, dan sebagainya, ya. Usahakan buatlah keputusan dengan bijaksana pada saat pikiran kita tenang, hati kita damai. Insya Allah nanti keputusannya akan tepat. Oke? Dan seringkali saya juga merasakan begini teman-teman, ketika saya pribadi nih, ketika saya dihadapkan dengan dua pilihan, mau milih ini apa ini gitu kan. Ketika saya bingung, saya tidak memaksakan untuk memilih. Yang saya lakukan adalah saya melepaskan terlebih dahulu, saya tidak lagi memikirkan hal tersebut, sampai pada akhirnya nanti suara batin atau suara hati kecil saya, atau diri sejati saya, itu nanti berkata apa. Baru itu saya ambil langkah dan ambil keputusan. Jadi sarannya seperti itu, oke? Baik, untuk Libra, kurang lebih seperti itu gambarannya. Semoga ini bisa menjadi wacana, referensi sekaligus pencerahan buat kamu, dan memberikan advice terbaik, dan semoga kehidupan kamu menjadi semakin lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. Oke? Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan private reading atau personal reading, konsultasi langsung bersama Damar Aji, silahkan kamu bisa menghubungi WA yang tertera atau baca dulu deskripsinya, ya, dan silahkan kamu nanti bisa langsung terhubung dengan saya. Dan kamu boleh cerita apa saja, kamu boleh tanya apa saja seputar asmara, peruntungan kamu, kenapa kamu kok apes terus, kenapa kamu susah jodoh, kenapa kamu susah rezeki, kenapa susah pekerjaan, dan sebagainya. Kenapa putus sambung, atau mungkin kamu sedang merasa ragu dengan pasangan kamu pengen tahu apakah dia jujur atau tidak, apakah ada orang ketiga di dalam kehidupannya, silakan kamu boleh tanyakan ke saya, dan saya akan bantu kamu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga kamu memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Oke? Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru saja hadir dalam channel ini, silahkan juga lakukan satu kebaikan hari ini. Jangan lupa dengan melakukan subscribe di channel Damar Aji. Boleh komentar, boleh sharekan juga silahkan. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya dengan kebahagiaan dan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya Damar Aji, sampai jumpa.